Viral di media sosial, seorang laki-laki menggunakan cadar dan mengikuti kajian Ustadz Hanan At-Taqi, yang mana diketahui orang tersebut adalah orang yang dekat dengan artis-artis Indonesia. Wandahara, kali ini lo harus sadar kalau lo tuh salah. Kajian atau pengajian itu bukan cosplay. Lo bisa menjadi seorang perempuan memakai cadar ada di tengah-tengah perempuan, barisan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa dan keburukan amal perbuatan. Belakangan nama Wandahara tengah menjadi sorotan di media sosial. Hal tersebut setelah beredar video viral tentang dirinya, yang ikut dalam kajian Ustadz Hanan At-Taqi dengan memakai cadar. Penampilan fashion stylist itu pun menyulut kemarahan warganet, karena dirinya sebagai pria namun berdandan layaknya seorang wanita. Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu Ustadz milenial Hanan At-Taqi mengadakan sebuah kajian rutin yang dihadiri oleh para jamaah perempuan. Kajian tersebut juga dihadiri oleh beberapa artis ternama tanah air, seperti Nagita Slavina, Sandi Purnamasari, hingga Syahnaz Sadiqah. Namun belakangan diketahui, ada salah satu jamaahnya yang ternyata seorang transgender bernama Wandahara. Wandahara diketahui datang bersama sahabatnya yang merupakan artis wanita seperti Nagita Slavina dan Sandi Purnamasari. Dirinya terlihat duduk di barisan para jamaah wanita. Atas kejadian tersebut, pihak penyelenggara menyampaikan permohonan maaf karena tidak mengetahui siapa sosok di balik cadar selama acara berlangsung. Pihak penyelenggara baru mengetahui sosok bercadar itu adalah laki-laki, setelah videonya viral dan mendapat kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Wandahara, kali ini lo harus sadar kalau lo tuh salah. Kajian atau pengajian itu bukan cosplay. Lo bisa menjadi seorang perempuan memakai cadar ada di tengah-tengah perempuan, barisan perempuan. Ya, enggak gitu konsepnya, Wandahara. Atas perbuatannya tersebut, Wandahara kemudian memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dirinya mengaku sadar bahwa perbuatannya merupakan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa menjadi manusia yang lebih baik. Wanda juga meminta maaf kepada sahabat artisnya yang ikut dikritik karena aksinya tersebut. Berikut ini klarifikasi Wandahara, diambil dari Instagram @ayah_amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandahara dari hati yang paling dalam. Mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan At-Taqi kemarin. Atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya. Yang menyinggung banyak pihak kepada saya. Saya menyadarin ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hanan At-Taqi dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amanah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama sepakat, jika laki-laki yang berpenampilan dan berperilaku menyerupai wanita dan sebaliknya, hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar, bahkan hal tersebut bisa mendatangkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa perempuan dilarang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki dilarang memakai pakaian perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Termasuk gaya bicaranya, gerakannya, cara berjalannya, hingga pakaian yang dikenakan. Berikut penjelasan dari para ulama tentang hal tersebut. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ada langkah sebelum, ada langkah setelah. Pada zaman Nabi ada seorang laki-laki memakai henna. Henna daun pacar. Kalau kami di Riau namanya daun inai. Kalau di Buton daun apa namanya? Patirangga. Itu ditumbuk, biasanya dipakai untuk menikah. Di zaman Nabi itu untuk perempuan, laki-laki nggak pakai. Lalu kemudian di zaman Nabi ada laki-laki yang memakai, dibawa ke Rasulullah. Kata Rasulullah,
asingkan dia ke suatu tempat bernama Naqi, tempat pemakaman Baqi, tempat pengasingan Naqi. Asingkan, karena ini bisa menular. Itu lemah gemula itu kalau kita berteman lama-lama bisa menular. Maka dia mesti diasingkan, dia mesti dikarantina. Kemudian dilarang juga yang kelima, laki-laki menggunakan busana muslimah, perempuan, dan perempuan tidak boleh menggunakan busana laki-laki. Walaupun bercanda, walaupun mencontohi, walaupun meminjam. Mungkin teman-teman bilang, saya nggak mungkin pakailah baju perempuan, misalnya ikhwar sini atau laki-laki, atau ibu-ibu di belakang mengatakan tidak mungkin saya pakai baju laki-laki. Tapi banyak orang gunakan pakaian baju pasangannya. Misal karena buru-buru mau ke dapur, lalu si istri memakai kemeja suaminya. Contoh saja, dia tidak maksud apa-apa, tapi ini masuk dalam larangan, tidak boleh. Atau mungkin laki-laki buru-buru mengambil air minum, dia pakai daster istrinya. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Menyerupai dalam segala hal, gerak-gerik jalan, cara ngomong, ya, apalah, walaupun dia bercanda ini nggak boleh semuanya. Allah melaknat artinya mengangkat berkah hidupnya, diantaranya menggunakan pakaiannya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang sama juga dikatakan Allah melaknat laki-laki yang mengenakan busana wanita dan wanita yang menggunakan busana laki-laki. Jadi dilaknat memang tidak boleh, maka harus dihindarin. Pernah dengar kata mudzakkar nggak? Apa artinya? Laki-laki kan? Baik, sebetulnya kata mudzakkar itu bukan laki-laki. Ya, ya? Kalau zakar itu laki-laki, unta perempuan. Mudzakkar asalnya adalah sesuatu yang tidak bercabang, tidak bertambah, tidak bercabang, tidak berkembang. Itu asalnya. Ingat ya? Sesuatu yang berkembang, bertambah atau ada potensi itu disebut dengan muannas namanya. Jelas ya? Mudzakkar dengan muannas. Jelas? Jadi mudzakkar asalnya nggak bisa disebut laki-laki, tapi asal maknanya sesuatu yang tidak berkembang atau bercabang. Dari sini saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, kalau laki-laki itu berkembang tidak? Tidak. Perempuan yang berkembang mengandung, melahirkan. Jelas? Laki-laki nggak ada yang mengandung dan tidak ada yang melahirkan. Makanya kalau udah laki-laki, laki-laki aja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.